tradisional ngelarak-belarak, permainannya diawali dengan masuknya dua buah tim, beranggotakan 5 orang pemain yang terdiri dari 3 orang pria dan 2 wanita. 3 orang pria bertugas sebagai kereta atau jaran penarik pelepah daun kelapa, dan 2 orang wanita berfungsi sebagai joki serta pengumpul dan pengangkut serabut kelapa. Agar pertandingan berjalan lancar dan tidak terjadi keributan, laga kedua tim dipimpin oleh seorang wasit utama serta 3 wasit pembantu dengan menggunakan kostum berwarna hitam. Keempat wasit tersebut dibedakan namanya, seperti wasit utama disebut Denmas, 2 orang wasit pengawas dinamakan Demang, serta Gujeng yang merupakan inspektur pertandingan. Jalannya pertandingan ngelarak-belarak dimulai dengan adegan joki menggelindingkan keranjang dari pinggir arena menuju lingkaran di tengah lapangan untuk mengambil serabut kelapa dengan menggunakan tongkat. Selanjutnya, rekan sang joki yang lain bergantian memasuki lapangan dengan menaiki keranjang dan harus melompat-lompat dengan membawa serabut kelapa. Atraksi yang paling menegangkan sekaligus menjadi daya tarik dari ngelarak-belarak adalah saat kedua tim saling beradu cepat memperebutkan 3 buah bumbung bambu. Seorang joki wanita dengan membawa tongkatnya diseret dengan menggunakan pelepah daun kelapa yang ditarik oleh 3 orang pria. Pemenang dari laga atau pertandingan ini ditentukan oleh banyaknya bumbung bambu yang berhasil dikumpulkan oleh sebuah tim. Awalnya saya mengenal olahraga ini sejak waktu tahun 2016 pada bulan September mengikuti lomba olahraga atau permainan tradisional di Jakarta. Permainan ngelarak-belarak ini sering dilakukan di lapangan, ya tentunya, atau di halaman yang cukup luas. Lalu juga bisa dilakukan di alun-alun. Yang penting ada tempat yang luas. Untuk tekniknya, yang orang pertama harus memiliki koordinasi yang baik antara mata, tangan, sama kaki untuk menggiring keranjang hingga sampai ke tengah. Lalu juga harus memiliki kelincahan untuk mengambil sepet tersebut dan lalu dibawa ke orang kedua. Selanjutnya untuk orang kedua, ini harus memiliki kekuatan di lengan. Yang pertama lengan, paha, sama tungkai, karena untuk naik keranjang ke tempat orang ketiga dengan waktu secepat mungkin ya lah, jadi kayak lompat katak tapi di atas keranjang biar cepet ya. Selanjutnya untuk orang ketiga ini biasa disebut dengan jongki. Itu harus memiliki kelincahan saat berselancar di atas sabut kelapa. Lalu ketika sudah sampai di belaraknya itu harus memiliki keseimbangan yang baik, karena kalau tidak memiliki keseimbangan yang baik nanti akan sangat besar kemungkinan saat belarak ditarik nanti akan besar kemungkinan untuk jatuh. Yaitu setelah itu kalau sudah jalan belaraknya itu orang ketiga atau joki harus memiliki keterampilan atau kelincahan juga untuk nanti berebut bumbung di tengah dengan lawan. Selanjutnya untuk pemain kudanya atau penarik belaraknya itu 3 orang itu harus memiliki power yang baik, dimana kalau ketika si jongki sudah naik di atas belarak itu jaran-jaran atau penarik harus siap menarik dengan kecepatan penuh dan dengan akurasi yang harus tepat. Lalu ketika di tengah si jongki sedang berebut bumbung dengan lawan, itu para penarik harus memiliki reaksi yang baik. Ketika jongki sudah memiliki kode untuk jalan, penarik harus segera cepet-cepetan jalan untuk segera sampai ke tujuan. Lalu juga harus adanya koordinasi antara mata, tangan, dan kaki itu juga sangat penting, apalagi koordinasi antara ketiga-tiganya kuda tersebut biar kompak dan bisa baik. Yang pertama kalau kesulitan itu yang untuk faktor lingkungannya itu pasti lapangan. Faktor pertama ya, kalau lingkungan atau lapangannya tidak rata atau misal banyak kubangan air atau banyak batu-batuan yang tajam, itu pasti akan sangat sulit bagi pemain ngelarak-belarak untuk bisa bermain dengan baik dan lancar, karena yaitu tadi
orang pertama juga akan kesulitan dalam menggiring keranjangnya. Lalu orang kedua juga pasti akan kesulitan dalam lompat katak di atas keranjang karena mungkin lapangannya yang tidak rata atau bergelombang. Lalu untuk penariknya juga itu pasti akan kesulitan dalam menyesuaikan lintasannya juga seperti itu. Mungkin kesulitannya di situ. Terus untuk jongkinya sendiri ini juga sangat sulit untuk memilih jongki yang baik karena harus dipilih orang-orang yang lebih baik, memiliki badan kecil tapi sangat terampil dan mempunyai keseimbangan yang baik. Agar jalannya laga kedua tim berlangsung meriah dan menarik, penonton pada permainan ngelarak-belarak diiringi dengan gamelan atau alat musik tradisional khas Yogyakarta. Gamelan atau alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi pertandingan terdiri atas 3 jenis, yaitu kendang besar dan kendang kecil, bongan, serta gong. Outriders, tadi kita sudah saksikan bersama-sama bagaimana sejarah dan alat apa saja yang digunakan untuk permainan tradisional ngelarak-belarak ini. Dari samping saya ini adalah alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi permainan tradisional ngelarak-belarak. Setelah ini saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan apa saja nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam olahraga ngelarak-belarak berikut ini.